Baik, teman-teman sekalian, ini mungkin soal yang pertama, Mbak ya. Baik ya, kita akan bahas kependudukan nih. Kependudukan dan nanti karena ini materi kependudukan, kalau di operasional program Bangga Kencana, itu kependudukan dibahas itu nanti ada tentang penduduk ya, terus kemudian tentang bonus demografi, terus tentang fertilitas, dan semua data kependudukan itu ada di Kampung KB, teman-teman sekalian. Jadi kita akan bahas pula tentang Kampung KB. Baik, udah bisa dimulaikah, teman-teman sekalian? Udah siap? Sambil santai ya, teman-teman ya. Santai, tetapi saya berharap teman-teman bisa menyimak gitu. Sehingga nanti kalau ada sesuatu yang keliru, bisa langsung kita bahas. Teman-teman sekalian, ini salah satu contoh soal ya, contoh soal yang tidak lagi menanyakan itu, apa itu kuantitas, apa itu TFR itu, tetapi langsung dihadapkan pada sebuah situasi dan teman-teman ditantang tuh, responnya gimana itu terhadap situasi seperti itu gitu. Saya bacakan ya, saya satu dua soal mungkin saya ya, nanti saya akan minta tolong teman-teman supaya teman-teman hadir dan saya makin hafal tuh suara-suaranya. Baik, teman-teman sekalian, kita mulai ya. Suatu desa memiliki jumlah penduduk besar, dominasi kelompok umur muda. Ini teman-teman saya tandai dulu ya. Penduduk besar dan didominasi kelompok umur muda, perumahan kumuh. Nah, ini teman-teman penyuluh ya. Penyuluh KB diminta menjelaskan faktor penyebab masalah tersebut. Oke. Diminta menjelaskan faktor penyebab berdasarkan konsep kependudukan. Kondisi tersebut menggambarkan apa, teman-teman sekalian? Kalau sebuah desa penduduknya banyak, struktur muda, perumahan kumuh, teman-teman kira-kira dari 5 opsi ini mana yang penggambarannya paling tepat itu? Pertama adalah kuantitas penduduk tinggi dan kualitas membaik. Cocok nggak ini teman-teman sekalian? Menurut teman-teman? Tidak. Kuantitas Harusnya enggak, Pak. Tidak, harusnya Pak. tidak ya, kualitasnya tidak membaik kan? Karena perumahan kumuh loh, makin mulai meluas. Struktur umur konstruktif dan mobilitas rendah. Struktur umur konstruktif. Konstruktif itu kalau struktur umur muda itu, jadi kalau piramida penduduk itu seperti pasung itu, lebar di bawah itu. Itu berarti dia sedang bertumbuh dan banyak penduduk usia produktif. Dan mobilitas rendah. Mobilitasnya rendah. Oke. Kemudian C, struktur tinggi, struktur TFR tinggi, angka kelahirannya, fertilitasnya tinggi, dan pertumbuhan penduduk cepat. Yang D, distribusi penduduk merata dan migrasi besar. Bonus demografi telah tercapai. Menurut teman-teman mana yang paling tepat menggambarkan? Jadi teman-teman sekalian, nggak usah nanti mikir terlalu jauh ya. Cukup teman-teman begini, menggambarkan jadi kalau penduduk besar, struktur muda, perumahan kumuh mulai meluas, itu menggambarkan apa gitu. Nah ini teman-teman sekalian, tentu kelahirannya tinggi dan pertumbuhan penduduk cepat. Ini ya, jadi ini contoh soal teman-teman sekalian tipe uji kompetensi kekinian itu. Kalau yang dulu enggak, teman-teman sekalian. Kalau kemarin dulu banyak ditanyakan konsepnya itu. Apa itu TFR, apa itu bonus demografi, contohnya itu. Baik, saya lanjutkan ya. Saya satu kali lagi saya ya, teman sekalian ya. Saya nanti mohon teman-teman relawan aja ya. Relawan siapa yang bersiap membacakan ya. Sekaligus memandu teman-teman sekalian. Ini soal kedua. Pertumbuhan penduduk yang cepat di sebuah kecamatan menyebabkan meningkatnya pengangguran dan tekanan sosial. Hal ini merupakan teman-teman ya, penduduk cepat menyebabkan pengangguran dan tekanan sosial. Hal ini merupakan atau menggambarkan apa ya? Apakah dampak kualitas penduduk, hmm, atau dampak kependudukan, atau masalah fertilitas langsung, atau ketidakseimbangan persebaran,
atau kegagalan program KB. Kalau menurut teman-teman mana ini? Ini agak mirip apa? Agak mirip-mirip ya jawabannya ya. Tapi ada yang paling tepat teman-teman sekalian. Penduduk cepat, pengangguran dan tekanan sosial itu. Ini yang menjadi clue atau menjadi petunjuk soal ini. Ada penduduk dengan pertumbuhan cepat, ada pengangguran dan tekanan sosial. Kira-kira merupakan apa ini teman-teman sekalian? Apakah dampak kualitas, dampak pendudukan, atau masalah fertilitas langsung? Eh, Eh, jawabnya Kenapa Mbak? Kira-kira merupakan apa itu? Oke teman-teman. Jadi gini. Dampak kualitas penduduk tentu bukan ya. Kualitas penduduk, mutu penduduk itu tidak akan menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cepat. Penduduk berkualitas, berpendidikan tinggi, kesejahteraan itu biasanya pertumbuhannya lambat. Dan kalau kualitas penduduk itu tidak akan menciptakan pengangguran. Jadi teman-teman ini adalah dampak dari kalau kegagalan program KB kan banyak nih, terlalu luas mungkin ya, kegagalan program KB. Jadi yang mungkin teman-teman sekalian yang paling tepat adalah ini dampak kependudukan ya, dampak dari masalah kependudukan. Oke, baik ya teman-teman sekalian ya. Yang paling jauh siapa ini? Yang paling jauh sekaligus saya ingin ngecek apa, jaringan di sana. Mbak Zakia, Zakia itu di Jawa Timur ya Mbak Zaki? Mbak Zakia Mustamar ada? Kayaknya di Jawa Timur ini. Mbak Zakia ada Mbak? Oh, lagi belakangnya lagi sholat mungkin. Mbak Nurul, mana Mbak Nurul? Hadir Mbak iya Nurul? Bapak. Mbak Nurul pakai handphone apa laptop? Pakai laptop Bapak. Oh, Alhamdulillah Mbak Nurul ya. Berarti jelas dari situ ya. Bisa dibaca ya. Insya Allah jelas. Iya. Baik ya, Mbak Nurul ya. Saya biar teman-teman familiar dengan Mbak Nurul ya. Mungkin bisa dibacakan Mbak. Baik. Penyusunan kebijakan terkait tingginya TFR harus diawali dengan A. Menentukan anggaran dan indikator output. B. Melakukan seminar hasil kebijakan. C. Menentukan isu atau masalah yang akan dikaji. D. Menyusun SK Pokja kebijakan. E. Menentukan pelaksana lapangan. Apakah saya perlu apa namanya mencoba menjawab sekalian, Bapak? Mohon maaf masih unmute. Oh silahkan Mbak Nurul ya. Ini Ya. haknya yang Oh, membacakan ya oh, silahkan. nggih. Siap. Untuk jawabannya kemungkinan mungkin di C, nggih. Menentukan isu atau Eh, masalah yang akan dikaji. Baik, kenapa begitu Mbak? Menurut Mbak Pastinya Nurul? dalam menentukan kebijakan, terlebih dahulu kita harus menentukan isu, yaitu masalah yang sedang, apa Iya, namanya, masalah yang sedang banyak dialami, iya. dan harus menentukan masalah-masalah yang ada di wilayah Oke. tersebut yang akan menjadi tema utama, gitu maksudnya, Baik ya, Bapak. jadi konteksnya ditentukan ya, isunya, konteksnya ini menjadi awal tuh. Dibanding yang lain tentu ya Mbak Nurul ya, karena Iya, mungkin secara keilmuan ya, ada yang lebih awal dari menentukan isu itu. Tetapi dari 5 opsi ini adalah yang paling bisa dipilih teman sekalian dibanding apa menentukan anggaran, seminar, pokja atau menentukan pelaksana lapangan. Oke ya, biasanya memang dalam setiap kegiatan atau program atau penyusunan kebijakan itu isu, mengidentifikasi isu itu menjadi yang pertama, mengidentifikasi masalah itu. Mbak Nurul
feelingnya bagus tuh Mbak Nurul ya. Jadi nanti teman-teman harus mengandalkan feeling juga itu kepatutan. Karena di sini nggak ditanyakan tuh apa langkah-langkah penyusunan kebijakan, nggak ditanya begitu. Jadi pengalaman penalaran dari teman-teman itu sangat membantu nanti dalam memilih opsi jawaban. Terima kasih Mbak Nurul. Lanjut ya Mbak Nurul Ya, ya. ya Nih, Bapak. oke baik silahkan Mbak. Boleh dilanjut Mbak Nurul dibacakan. Ya. Jumlah kelahiran pada perempuan usia 20 sampai dengan 24 tahun sama dengan 600. Jumlah perempuan usia 20 sampai 24 tahun sama dengan 3.000. Berapakah ASFR? ASFR. Mm-mm. ASFR ya. Mbak Nurul masih ingat dan teman-teman sekalian apa itu ASFR? Teman-teman, ini di pelajaran fertilitas ya di demografi ya. Ini cikal bakal dari ASFR, teman sekalian. Bentar saya. Jadi begini, age specific fertility rate, age specific kelompok umur tertentu ya, fertility rate, tingkat kelahiran pada kelompok umur tertentu, tertentu di sini adalah 24. Jadi yang ditanyakan adalah berapa angka kelahiran pada kelompok umur 24 ini. Nah, teman-teman sekalian, ini sangat apa ya mendasar ya teman sekalian ya. Karena Pak SFR nanti akan membentuk ya TFR. Jadi rumusnya begini, rumusnya adalah jumlah kelahiran ya teman-teman ya. Mungkin saya pakai penggambaran ini ya. Jumlah kelahiran ya, jumlah kelahiran, jumlah kelahiran berapa itu? 600 ya, 600. Aduh, ini tulisannya jelek ya. 600 dibagi wus kelompok umur itu, wanita perempuan di kelompok umur ini, teman-teman. Berarti kan dibagi 3.000 tuh. Dibagi 3.000. Oke, dibagi 3.000. 600 dibagi 3.000 berapa, teman-teman? Rumusnya adalah ini. Terus kalau sudah ketemu dikalikan 1.000. Oke, teman-teman terlihat nggak tulisan jelek saya ini? Ya. Saya nggak pakai mouse soalnya ini. 600 per 3.000 kali 1.000. Ini adalah rumus ASFR, teman-teman sekalian. Rumus Age Specific Fertility Rate. Jadi, teman-teman sekalian, kalau nanti ya apa menghitung kelompok umur lain juga seperti ini. Baik, sampai di sini dulu. Teman-teman bisa menangkap yang saya sampaikan nggak, teman-teman sekalian kira-kira? Ini ilmu wajib tuh bagi penyuluh KB, penata KKB itu, menghitung ASFR. Bisa diikuti nggak teman-teman sekalian? Rumusnya Bisa, adalah, Bapak. bisa ya, Bisa, Pak. jumlah Bagus, bayi atau Bapak. jumlah kelahiran dibagi perempuan. Ini kan kelahiran di kelompok umur 24 nih. Ini ini kelahiran di kelompok umur 24, ini juga harus perempuan usia subur ya, 20-24. Perempuan usia 20-24 kan subur itu. Kali 1.000. Berapa ini? 6.000 dibagi 3.000 ini berarti kan? Berapa ini? 200, Pak. 200. 200 ya. Berarti ini saya sengaja karena nanti teman-teman nggak perlu pakai kalkulator ini. Ada 600, 3.000 itu. Jadi berapa teman-teman kalau dihitungnya 200? 200, Bapak. 200 ya. 600. Hmm, oke, baik ya teman-teman sekalian ya. Yakin ya 200 ya? Saya Pak, jadi 600 dibagi 3.000, 0,2 dikali 1.000, jadi sama dengan 200. 200 ya. Baik. Ini adalah ASFR-nya. Baik ya teman-teman ya. Oke, saya mau jelaskan teman-teman sekalian. ASFR kan kelompok umur tuh. Ini kan 20-24. Nanti ada 25, 29, 30, 34, dan sebagainya. Baik, yaitu rumus ASFR ya teman-teman ya. Kalau begitu, ini jawabannya berapa ini teman sekalian?
200 ya. Ini teman-teman sekalian, berapa SF? 200. Ini yang benar 200. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa kelompok umur dalam demografi atau kependudukan itu kan kelompok umur age specific ASFR kan berarti kelompok umurnya ibu-ibu yang subur tuh. Kelompok umurnya perempuan yang usia subur. Usia subur itu dari umur berapa sampai ke berapa, teman-teman? Yang menjadi kesepakatan para ahli demografi. Usia subur itu dari berapa, teman-teman sekalian? Dari umur berapa yang disebut subur, teman-teman sekalian? Masih ingat? Mbak Nurul masih bersama saya. Masih 15 tahun sampai 15 empat puluh 15 sembilan tahun, Bapak. sampai 49 tahun. 49. Ini adalah usia subur ya. Nanti kalau udah berpasangan namanya pus. Kan begitu ya. Saya pelan-pelan ya Mbak Nurul ya, teman. Nah, usia subur 15 sampai 49 tahun itu kan dibagi menjadi kelompok umur tertentu ya. Mulai dari teman-teman sekalian, ini mulai ya. Mungkin saya ini lagi ini. Mulai dari 15 berapa? 19, kemudian 20, 24, terus 25, 29, 30, berapa teman? 34, 35, 39, 40 sampai berapa teman-teman? 44, terus 45 sampai 49. Berarti ada berapa kelompok umur teman-teman sekalian? Semuanya itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ada 7 ya teman-teman ya. Ini penting ini teman-teman. Saya melihat ini penting untuk dipahami karena ini gampang ya. Karena nanti kaitannya adalah pemahaman tentang TFR. Oke ya teman-teman. Dari contoh tadi, misalnya tadi ya. Ini kan 200 ASFR-nya sini teman-teman sekalian. Ini 200 tadi ya. 200. Nah, nanti ASFR yang lain ya di kelompok umur ini dihitung 15-19. Kelompok umur ini dihitung, kelompok umur 30-34 dihitung, kelompok umur 35-39 dihitung, kelompok umur ASFR kelompok umur 40-44 dihitung, ASFR 45-49 dihitung. Nanti dijumlah teman sekalian. Kan ada 7 ASFR tuh, dijumlah di sini. Ya. Nanti ketemunya berapa? Terus dikali 5 jumlah itu ya. Dikali 5 itu adalah TFR, teman-teman, total fertility rate. Kayak ini pemahaman dasar ya, karena ini harus diketahui loh teman-teman, baik penyuluh KB maupun penata KKB. Biar ada gambaran tuh, TFR kita kan sering tuh, koar-koar TFR 2,1. Itu kan sering begitu tuh. TFR menjadi urusan penting ya di program kita. Begitu ya teman-teman ya. Ini saya agak panjang pembahasannya karena apa? Karena ini pemahaman yang harus ini wajib ya bagi semua petugas KB teman-teman tahu ASFR dan tahu TFR. Oke, teman-teman ada pertanyaan kah teman-teman sekalian? Belum ya? Saya ingin tanya, target TFR kita supaya penduduk tumbuh kembang ada berapa? Teman-teman TFR-nya targetnya 2. 2,1 ya teman-teman ya. 2,1. Oke. Itu adalah target. Oke, ini hitung-hitungan sederhana ya, teman-teman ya. Bagaimana sebetulnya teknologi sekarang mudah tuh, masukin saja data ke ChatGPT atau Gemini atau bisa dicarikan, tapi kita nggak punya penalaran, teman-teman sekalian. Langsung temu hasil. Padahal kita sebagai petugas itu harus tahu logikanya itu, harus tahu alurnya. Kenapa ASFR sekarang yang diprioritaskan adalah pasangan muda 15, 19, 20, 24 itu menjadi perhatian teman-teman. Karena disitulah terjadi ya, lagi apa, awal keluarga lagi produktifnya untuk meneruskan keturunannya. Jangan sampai di usia itu terlalu banyak gitu yang melahirkan.
Makanya ada pendewasaan usia perkawinan teman-teman ya, supaya 15-19 tahun itu jangan terlalu banyak. Baik, ini ASFR ini ya teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Nurul ya. Mbak Nurul boleh lagi satu lagi. Oh, ini Iya, ada pembahasannya ini. Baik. nih. ASFR 15 sampai 19 tahun di suatu desa meningkat. Dampak yang paling mungkin adalah A. TFR turun. B. Resiko stunting menurun seiring peningkatan kelahiran. C. Kelahiran pada usia remaja meningkat. D. Putus sekolah remaja menurun. Yang E. Migrasi remaja meningkat. Oke. Tadi pembahasan udah ya. Ini berarti kan kelahiran pada kelompok umur 15-19 tahun tuh. Dampaknya apa? Kalau ini dampak yang ditanyakan teman sekalian. Dampak yang paling mungkin. Dampak kan akibatnya tapi nggak langsung. Mbak Nurul mau nyoba atau ada yang lain? Mbak Nurul nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Atau benar, Alhamdulillah. Yang C, Pak, Yang Kelahiran C, pada usia kelahiran remaja kelahiran pada pada usia meningkat. usia remaja remaja meningkat. meningkat. Oke ya. TFR turun tidak mungkin, itu malah naik teman-teman. Kalau ya ASFR 15-19 tahun meningkat, kan tadi saya bilang tuh ASFR ASFR kalau dijumlah nanti dikali 5 ya. Itu akan menjadi TFR. Berarti kalau TFR turun harusnya ASFR itu turun. Jadi saya juga sependapat tuh, cek kelahiran pada usia remaja meningkat. Ya, kelahiran pada usia remaja, perempuan sudah berpasangan ya, tapi remaja. Baik, Mbak Nurul ya. Mbak Nurul pengen dengerin sarannya siapa Mbak Nurul? Silahkan. Boleh pilih Mbak dari yang hadir. Ya, mungkin berkenalan dengan yang ada di luar Jawa, Hmm. Bapak Sinten ya. Nah, Kalau di yang luarnya banyak dikenalkan tuh. teman-teman semua. Iya, banyak tuh. Ada Mbak Siti Wafikasari, ada Mbak Harimina, ada banyak tuh di partisipan tuh banyak tuh. Ada Mbak Mawa Dengan Mbak atau Mala mungkin ya. Mbak Mawa, ada Mbak Mawa, Bu Mawa. Hadir Bu Mawa. Iya, Pak, ada. Hadir ya, lagi di rumah kan ya, nggak di luar ya. Iya, Pak lagi di rumah. Baik, Mbak Mawa ya, teman-teman dibantu ya biar kenal dengan Mbak Mawa. Tadi Mbak Nurul tuh yang pengen kenalan. Silahkan Mbak Mawa. Mbak Jika Mawa. seluruh AR dijumlahkan, menghasilkan angka 450 per 1000 perempuan, maka TFR-nya adalah Nih tuh. Seluruh ASFR berarti 7 ASFR tadi dijumlah menghasilkan angka 450. Maka TFR-nya berapa teman-teman sekalian? Tadi udah kita bahas tuh. Total fertility rate kan berarti menjumlahkan ini ASFR ya 7 ASFR dijumlah dikali berapa teman-teman supaya jadi 5. dikali 25. 5 Mbak Chandra dikali 5 berarti 450 kali 5 berapa itu Pasti 450 ya kali dua 5 koma dua lima Pak. B, Pak. 200 Satu. 2025 ya. Oke, Iya, baik. bagi 1000. Oke. Kali eh, Bagi. sudah nggak kali 1.000. Dibagi. Dibagi, Pak. Iya, dibagi 1.000 malah ya. Karena apa? Karena tadi ASFR-nya menghitungnya pakai konstanta 1.000 gitu. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Kalau ini jawabannya 2 kali 5 salah ya. Oke ya, 2,25 ya teman-teman ya. Ini tadi ya, jadi jumlah ASFR dijumlahkan kali 5 itu kan 2.250 tuh, per 1.000, maka 2,25. Ini adalah TFR-nya teman-teman. Kenapa tadi saya menjelaskan panjang? Karena di soal berikutnya akan muncul seperti ini. Kalau nggak paham dulu, nanti susah itu untuk menganalisis jawaban itu. Nah, teman-teman sekalian, saya mau bantu teman-teman nih, mau mengingatkan ya, merefresh saja. Teman-teman mungkin sebagian udah paham. Kalau TFR 2,25, bagaimana membacanya, teman-teman sekalian? Terdapat kelahiran 2,25 per 1000
perempuan usia subur. 2,5 per 1.000 ya. Per Iya, 1.000 Pak. setiap 1.000. Itu setiap Iya. orang itu rata-rata ini. Rata-rata perempuan itu tapi rata-rata ya bukan kasus personal ya. Rata-rata setiap orang itu setiap perempuan ya bukan setiap orang, setiap perempuan sepanjang usia reproduksinya itu melahirkan 2,25. Kan susah tuh. Kelahiran tuh 2,25 itu kan susah. Makanya teman-teman ahli demografi atau kependudukan atau petugas KB lah ya, baik PLKB, penyuluh KB atau penata KKB itu biasanya bilangnya begini. TFR 2,5 itu artinya setiap 1.000 perempuan usia subur melahirkan 2.250 anak. Jadi begitu teman-teman. Kenapa kok ribuan yang Pak Bambang bilang? Karena ASFR tadi pakai konstanta 1.000 gitu. Jadi kalau TFR 2,25 maka setiap 1.000 perempuan usia subur tuh melahirkan 2.250. Begitu teman-teman. Ya, kalau dulu itu di tahun 70-an itu TFR 5,6 pernah itu. Berarti setiap 1.000 perempuan melahirkan 5.600. Makanya dulu itu baby boom yang meledak sekali ya. Begitu ya teman-temannya, Mbak Mama dan kawan-kawannya, cara bacanya. Kenapa nggak setiap 100.000 bilangnya? Kita nggak bilang itu karena apa? ASFR tadi mengolahnya adalah menggunakan konstanta 1.000 itu. Jumlah kelahiran pada kelompok umur itu per perempuan usia subur kelompok umur itu kali 1.000 gitu. Rumusnya gitu. Baik Mbak Mawa ya dan kawan-kawannya, bisa diikuti nggak yang saya sampaikan ini teman-teman sekalian? Bisa, Pak. Bisa ya, baik. Ini pemahaman wajib sebenarnya bagi teman-teman sekalian. Mungkin soal yang keluar tidak seperti ini, tetapi kita yang penting kuat dalam pemahaman itu. Kalau kita pemahamannya kuat, nanti apapun soalnya, redaksi soalnya misalnya, itu nanti teman-teman akan bisa memilih ya jawaban yang paling tepat. Baik Mbak Mawa, silahkan lanjut Mbak. NRR kurang dari 1 menunjukkan bahwa A. Tidak ada kelahiran pada seorang ibu selama masa reproduksi. B. Setiap perempuan digantikan oleh kurang dari 1 anak perempuan. C. Program KB gagal karena tidak mencapai penduduk seimbang. D. TFR sangat tinggi karena NRR kurang dari 1. E. Migrasi meningkat akibat pertambahan penduduk. Jawabnya menurut saya B. B, ya setiap perempuan digantikan oleh kurang dari 1 anak. Baik Bu Mawa. Bu Mawa di kabupaten mana Bu? Kabupaten Metro. Blitar, Pak. Oh, Mbak Mawa Blitar. Oh, Bu Mawa Blitar ya. Baik. Kirain logatnya kayak di luar sana. Baik ya. NRR kan net reproduction rate tuh. Perempuan yang dilahirkan oleh ibunya rata-rata ya, rata-rata jumlah perempuan yang dilahirkan oleh ibunya itu. Jadi setiap ibu itu hanya melahirkan 1 anak perempuan. Tapi kan itu rata-rata data agregat wilayah ya, bukan menghitung personal Bumawa putranya berapa, nanti NR-nya berapa enggak. Tapi dikumpulin dulu dalam satu wilayah kemudian dihitung. Itu namanya data agregat. Baik, jadi kalau NRR atau NRR eh, kurang dari 1 berarti rata-rata setiap ibu itu rata-rata begini, rata-rata kurang dari 1 perempuan tuh dilahirkan oleh seorang ibu. Nah ini teman-teman NRR, kalau NRR yang kita target adalah 1. Ini target program itu NRR 1. Sehingga TFR-nya harus 2,1. Penjelasan ini teman-teman bisa simak di video saya ya di Ruang Bambang WI, YouTube channel. Di sana ada itu. Pengertian penduduk tumbuh seimbang itu membahas TFR, ASFR, membahas NRR. Hanya 10-15 menit tuh teman sekalian di video itu. Boleh dicari kalau pas ada waktu. Bu Mawa silahkan. Faktor langsung yang mempengaruhi fertilitas adalah A. Pendidikan dan sosial ekonomi. B. Pendapatan keluarga. C. Menyusui.
D. Budaya patriarki. E. Kualitas pemukiman. Faktor langsung ya. Ini yang langsung apa kira-kira? Mempengaruhi fertilitas. Apa ya kira-kira ya? Perkawinan, kontrasepsi, menyusui, aborsi. Berarti jawabannya mana ini, teman sekalian? Yang langsung loh Ya. ya. Saya ya. A. Kalau A itu faktor tidak langsung. Pendidikan, sosial ekonomi, kesejahteraan itu mempengaruhi fertilitas tetapi tidak langsung. Yang langsung, teman-teman ini boleh dilihat di pembahasan ini ya, teman-teman. Ini. Faktor langsungnya adalah perkawinan. Jadi semakin awal perempuan itu nikah, maka semakin tinggi fertilitasnya. Terus kemudian kontrasepsi, teman-teman sekalian nih. Kontrasepsi. Kontrasepsi menjadi faktor penentu fertilitas. Karena apa? Ini mencegah terjadinya pembuahan atau konsepsi itu ya. Kemudian faktor menyusui dan aborsi. Ini yang langsung. Kalau budaya, kualitas pemukiman, pendapatan keluarga, ekonomi ini ya, atau pendidikan itu faktor tidak langsung. Jadi yang benar ini C. Oke ya teman-teman ya, bisa dipahami nggak yang saya maksudkan? Jadi yang ditanyakan itu faktor langsung teman sekalian. Ini ya, ini saya jadi di soal ini itu ada clue atau ada petunjuk yang harus ditaati oleh teman-teman atau harus diperhatikan adalah faktor langsung. Faktor langsung itu. Karena yang mempengaruhi fertilitas itu ada yang langsung, ada yang tidak gitu. Oke ya, teman-teman ya. Semakin seru nih, semakin malam, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Kalau agak lambat-lambat mencerna, teman-teman dibawa minum ya. Oke ya, teman-teman ya. Siap dilanjutkan, teman-teman sekalian? Ya, Oke. Pak. Kalau siap, saya teruskan. Oke, silahkan bawa satu lagi. Usia kawin pertama perempuan di suatu desa rendah. Dampak terhadap fertilitas adalah A. Meningkatkan MMR karena risiko tinggi. B. Menurunkan TFR. C. Mengurangi unmet need. D. Meningkatkan potensi kelahiran. E. Mengurangi ASFR. B. Menurunkan TFR karena usia kawin pertamanya rendah. Saya menurunkan ya. Baik. Oke. Kenapa jawabannya ini, teman-teman sekalian? Usia kawin semakin rendah kan? Iya nggak, teman-teman? Usia kawin pertama semakin rendah. Artinya umur 14, 15, 16 itu udah nikah itu. Apakah menurunkan THR? Kan malah menaikkan. Ya nggak, teman-teman sekalian? THR itu, THR itu yang baik itu turun apa naik, teman-teman? Kalau di program kita. TFR di program kita, situasi di Indonesia, kependudukan di Indonesia, TFR itu yang baik itu naik apa turun, teman sekalian? Turun. Turun, Pak. Seimbang. ya, Terlalu turun. turun juga jelek. Terlalu turun juga jelek, ya, benar Mbak Binanti. Terlalu turun di bawah 2 itu jelek, nanti penduduk tumbuh simbang tidak tercapai. Berbahaya ya, Pak. Berbahaya, defisit Ya. itu nanti. Seperti negara maju itu defisit. Tetapi situasi kependudukan di kita, ini kan uji kompetensinya kan bagi petugas KB itu, penyuluh, penata PLKB itu kan. Kita membahas di Indonesia. Kalau Jepang itu dia pengen THR-nya naik, misalnya ya. Jadi ini opsi paling tepat teman-teman meningkatkan potensi kelahiran. Karena apa? Usia kawin pertamanya itu usia kawin pertama usia nikah ya. Hubungannya, hubungan laki perempuan itu lebih awal itu sehingga akan meningkatkan potensi kelahiran. Ya, Lebih banyak, teman-teman. lebih banyak kesempatan ya, Pak. Lebih banyak kesempatan. Nanti rentang reproduksinya semakin panjang. 15 sampai 49. 15 sudah nikah, sudah jadi pus. Nah, kan berarti ada berapa 34 tahun tuh. Kurang lebih ya subur dia. Subur dalam waktu 34 tahun. Kalau 2 tahun sekali berapa itu?
Sebentar, 15 sampai 49 itu berapa tahun sih teman-teman? 15 sampai 49 kan 34 ya. Iya nggak teman-teman sekalian? Usia 15 sudah nikah, berarti sampai usia 49 kan berarti 34. 34 tahun tuh. Kalau setahun satu kan 34 anak. Kalau setahun satu. Setahun dua berarti 17 anak. Astagfirullah. Astagfirullah ya. Dulu itu Bu, keluarga itu punya anak sampai 10-11 gitu. Teman-teman ada kalau Mbak Pinanti mungkin keluarga kecil ya. Karena lahir belakangan ke sini. Saya termasuk periode dulu. Saudara saya banyak teman-teman. Saudara saya 10 itu, 10 bersaudara. Saya nomor 8. Ya karena dulu belum ada KB, teman-teman sekalian. Oke ya. Saya nomor 8, teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman percaya ya, emang Pak Kemang memang umurannya udah segitu. Kelahiran 68, teman sekalian. Kan belum ada KB itu. Oke ya, teman-teman ya. Iya, di sini ada yang kelahiran 68, 67, teman-teman nggak ada. Kelahirannya 90 semua kalau saya lihat. 90-an nih. Mbak Mama kelahiran tahun 98 berapa, Bu Mama? 88, Pak. Oh, 88 ya, tuh 88 kayak salep ya. Baik. Oke, Mbak Mama lagi dong. Dominasi pemakaian kontrasepsi suntik dan pil berisiko pada A. Menurunkan TFR, B. Discontinuation rate tinggi, C. Peningkatan penggunaan MKJP, D. Jangka panjang tanpa masalah, E. Angka admitted menurun. Mana? Discontinuation rate tinggi. Discrimination ya. Atau drop out atau kelangsungan penggunaan ketidaklangsungan tuh. Dia cenderung putus pakai tahun sekalian. Discontinue, tidak berlangsung lama itu tinggi. Itu kalau kita menyebutnya DO itu drop out atau kalau dalam demografi namanya angka ketidaklangsungan penggunaan kontrasepsi. Begitu ya. Jadi ini Mbak Mawa akurat tuh dalam memikirkan menurunkan TFR sudah nggak dipilih karena suntik pil masa menurunkan ini TFR kan gagal dia banyak gagalnya maka TFR akan naik gitu. Suntik dan pil tentu bukan penggunaan MKJP, bukan jangka panjang dan bahkan akan menambah unmet need teman-teman sekalian kalau suntik dan pil. Oke ya, discontinuation rate ya atau DR ya. Tapi orang sering bilang angka kelangsungan penggunaan kontrasepsi. Angka kelangsungannya kalau tinggi bagus, tapi kalau angka kelangsungan penggunaan kontrasepsi rendah itu jelek. DO-nya banyak di situ. Itu biasanya karena suntik pil kondomnya itu banyak di situ. Kayak teman-temannya di satu wilayah gitu. Oke, teman-teman, saya minta maaf tidak membuat soal yang panjang lebar itu, tapi ini apa kita ingin menguatkan pemahaman sebenarnya, jadi biar nggak terlalu pusing ya. Tapi nanti teman-teman kalau uji kompetensi kemungkinan akan menemukan soal yang panjang ureannya, tetapi intinya adalah ini, contohnya ini. Nanti akan dilengkapi nih gambaran desa dan sebagainya itu. Tapi ada clue-nya itu pasti, ada petunjuk soal. Mbak Mawa dari Jawa Timur kepengen dengerin suaranya siapa Mbak? Di sini Mungkin banyak. bisa Bu Emiliana. Oh, Emiriana, Mbak Riana, ada Mbak Riana. Ada Halo. Pak, Alhamdulillah dari Metro ini ya. Muara Enim Pak. Oh, Muara Enim, baik ya. Muara Enim itu berarti daerahnya datar dekat sungai ya Bu ya? Ya, dekat sungai. Ada dua sungai. Sungainya apa Bu di sana? Yang besar. Sungai Enim dan Sungai Lematang. Oh, Sungai Enim ya, baik. Keren ya, daerah-daerah keren. Oke, Mbak Riana silakan. Suatu kabupaten memiliki piramida konstruktif dan proporsi penduduk usia kerja meningkat. Peluang terbesar yang muncul adalah A. Tingginya TPR, B. Bonus demografi, C. Kepadatan migrasi, D. Urbanisasi cepat, E. Menurun kualitas SDM. Oke.
Kayaknya konstruktif. menurut saya B, Pak. Kayak. Bonus demografi ya. Oke, baik. Piramida konstruktif itu seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Jadi penduduk seperti pasung ya tadi saya bilangnya. Di sini usia muda ya 05, di sini usia 59, di sini 10, 14, biasanya begitu, 5 tahunan. Lah, kalau ini kan berarti yang muda banyak nih. Kayak kira-kira apa peluang terbesar yang muncul apa peluangnya? Ini berarti yang di atas penduduk tua ini. Ini tua teman-teman sekalian ya karena namanya udah apa tua. Tua itu yang lansia gitu ya, teman-teman. Jangan bilang tua. Kayak yang ini muda, anak-anak itu. Anak nih, anak muda lah. Oke, kalau begitu, kalau situasi penduduk seperti ini kan berarti usia-usia produktif di sini nih. Oke, peluang terbesar yang muncul apa? Peluangnya. Tadi Mbak Meriana bonus demografi ya, Mbak? Ya, Bilangnya bonus apa? demografi karena ada usia kerja meningkat, Pak. Usia kerja meningkat. Nah, itu kan peluang ya, teman-temannya. Oke. Bonus demografi, Bu Riana ya, Emi Riana ya, Bu Emi. Benar, Bu Emi. Feeling atau akurasi pikirannya gitu ya. Bonus demografi karena apa? Ada usia kerja meningkat, teman sekalian. Oke ya, jadi tetapi itu tidak akan menjadi bonus ya. Kalau usia kerja ini tidak berkualitas, teman-teman sekalian. Tidak akan menjadi bonus demografi, tapi akan menjadi disaster ya, demografi. Ancaman ya, justru akan menjadi ancaman, teman sekalian. Oke, oke ya, teman sekalian ya. Nih, proporsi usia produktif naik, berarti kesempatan bonus demografi, peluang bonus demografi. Mbak Emi itu pakai laptop atau handphone? Pakai laptop, Pak. Oh, laptop baik ya. Oke, silahkan. Berarti tulisannya gede-gede. Silahkan, Mbak. Prasyarat pembentukan kampung KB adalah Apa kira-kira? Prasyarat. daftar Prasyarat itu syarat presiden, paling data dasar. keluarga, dan potensi desa. Presiden data keluarga dan potensi desa. Betul ya, teman sekalian ya. Oke, prasyarat ya. Nah, sebelum pembentukan itu berarti kan harus ada, kita harus ngumpulin ya, menyiapkan bahan-bahan tuh. Nah, data keluarga dan potensi wilayah tersedia. Baik. Satu lagi, Mbak Emi. Boleh satu lagi ya, Mbak Emi Riana ya. Ya, Pak. Selanjutnya, wilayah prioritas pengembangan kampung KB adalah prioritas. Berarti menurut saya, Pak, daerah kumuh dan padat penduduk prioritas. Prioritas ya, wilayah yang diprioritaskan tuh. Oke ya, teman-teman, kampung KB kan untuk mengejar teman-teman sebetulnya. Awalnya ya, tapi sekarang semua desa hampir ya sebagian besar kampung KB itu untuk mengejar ketertinggalan dalam program Bangga Kencana dan program pembangunan lain. Jadi yang diprioritaskan adalah daerah kumuh dan padat penduduk. Karena di situ nanti akan ditingkatkan kegiatannya, terus akan menjadi prioritas ya, prioritas dalam pembangunan gitu. Konsepnya ya, teman-teman ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Emiriana. Pengen dengerin suaranya siapa, Mbak? Boleh milih salah satu itu di participation banyak. Siapa ya? Yang belum kenal malah jadi nanti kenal. Kalau Intan, Mbak Intan Wonosobo boleh. Mbak Intan Wonosobo, Mbak Intan ya. Intan sekarang di kecamatan mana Mbak Intan? Di Kertek, Pak. Oh, Kertek. Bukannya Iya, dulu Sapuran. Selomerto. Oh, Selomerto ya. Oke. Selomerto, baik. Mbak Intan, terbaca Ya, nggak dari situ, Mbak? Dari, terbaca. oke, baik, silakan, Mbak. Pokja Kampung KB tingkat desa minimal memiliki D4 seksi wajib. 4 seksi wajib ya, minimal
Harusnya 4 ya dalam konsep ya teman-teman sekalian. 4 apa 3 teman sekalian? Dalam 4. konsep loh. Dalam modul kamu KB 4, Pak. 4 ya. Kayaknya, ya. Apa saja teman Mbak Intan? Di sini sudah ada advokasi KIE, pelayanan pembinaan Penyediaan data pelayanan informasi. data ya, satu ya. Oke, baik. 4 saya melihat di ini modul 4 teman sekalian. Ya, Di Pak. 4 ya. Jadi ini teman-teman sekalian dikoreksi ya. 4 seksi wajib minimal ya, teman-teman. Lebih dari itu boleh sesuai kebutuhan. Oke, kalau begitu mau dihapus sekarang atau jadi catatan saja teman-teman sekalian. Ini ya, teman-teman sekalian ya. Nanti kalau ada, ini pemahamannya, tapi soal analisis nggak seperti ini teman-teman. Nanti misalnya ada sebuah situasi di desa, itu menjadi tugasnya seksi apa begitu teman-teman. Kebanyakan soalnya seperti itu. Misalnya ya di situ ada banyak calon peserta KB yang yang harus mendapatkan pelayanan. Itu tugasnya seksi apa gitu. Nanti opsinya ada advokasi, kayak penggerakan, ada pelayanan, ada data, ada pembinaan lingkungan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Tapi kita harus tahu ini apa saja supaya nanti kita ketika ditanya kalau ada situasi seperti ini itu tugasnya seksi apa gitu. Teman-teman bisa menjawab. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Mbak Intan, Intan. Ya. Intan itu dalamnya mana Mbak Intan? Sapuran. Oh, dalamnya Sapuran. Rumahnya yang Sapuran ya berarti ya. Ya. Berarti dilaju ke Salomerto itu. Kan Iya. jauh ya, jauh banget ya. Para Lumayan. Wonosobo. Baik, silahkan Mbak Intan. Sarasehan tingkat RT bertujuan untuk, tak baca dulu ya Pak. Iya, iya. Dibaca dulu nggak apa-apa? Ya. A. Menentukan SK Pokja dan sarana pengukuhan. B. Membahas hasil pendataan dan menyusun usulan program. C. Menetapkan APBDes terkait penyelenggaraan program KPKR. D. Membahas laporan KB nasional sampai kabupaten. E. Menetapkan ketua RT baru. B. Membahas hasil pendataan dan menyusun usulan program. Oke, baik ya. Mbak Intan. Jadi teman-teman sekalian, saya mau tambahkan sedikit. Mbak Intan udah tepat tuh menjawabnya. Istilah sarasehan di program kita kan ada. Sarasehan itu kan kata-kata yang umum dipakai itu. Tetapi dalam program kita ini adalah sarasehan kaitannya dengan rangkaian hasil pendataan. Jadi pendataan keluarga itu mekanismenya adalah ada sarasehan ya, kemudian ada rembuk apa itu, rembuk stunting, kemudian ada pemanfaatan data gitu ya. Jadi ini adalah membahas hasil pendataan dan menyusun usulan program. Baik, Mbak Intan pakai laptop juga. Pakai HP Pak. Oh, pakai HP. Ya. Oh, aduh, ya nggak apa-apa ya, tapi bisa terbaca ya. Ya. Silahkan. Oke. Jika ditemukan banyak keluarga tanpa akta lahir, sebentar Pak. Seksi kampung KB mana yang harus menangani? Seksi yang C Pak, pelayanan dan rujukan. Masih di mute ya Pak suaranya. Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, yang dipilih Mbak Intan tepat teman-teman sekalian karena apa? Ini kan berarti banyak data yang belum banyak keluarga belum mendapat pelayanan, kan? Berarti dia akan menjadi tugasnya seksi pelayanan. Kalau seksi advokasi tugasnya adalah mencari dukungan, ya, mencari dukungan dan KIE penyuluhan. Tapi keluarga tanpa akta lahir atau keluarga ada stunting atau
keluarga tidak ikut pertemuan apa, tidak ikut pertemuan BKL misalnya atau BKB itu adalah saksi pelayanan dan rujukan. Baik, satu lagi Mbak Intan. Ya. Pelaporan dari kampung KB ke desa dilakukan setiap 1 bulan. 1 bulan, baik ya, 1 bulan ya. Laporan di kita di sistem pencatatan pelaporan itu bulanan, teman-teman sekalian ya. Ada R1 untuk mencatat kegiatan, kemudian ada laporannya itu R1 pun sebulannya. Sebulan ada berapa kegiatan. Baik, terima kasih Mbak Intan dari Sapuran Ya, ya. Ada banget di situ berarti ya Mbak, musim-musim kayak ya, gini. lagi dingin. Lagi dingin, apalagi yang di Dieng ya. Nah, Ya. baik. Mbak Intan pengen dengerin suaranya siapa? Siapa ya Pak? Mamang aja yang pilih nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan di situ. Baik ya. Tadi ada yang request dari luar Jawa gitu ya. Baik, saya ingin dengarnya Mbak Titin, ada Mbak Titin? Bu Titin, Bu Wali Kota. Ada Mbak Titin? Ada Pak. Ada Mbak Titin Apri ya. Itu foto Iya dengan Pak. Prabowo itu Mbak Titin, keren ya. Di status itu ada foto Pak Ibu ibu-ibu. Wali Kotanya itu Pak. Ternyata wali kota ya. Kirain kotanya Mbak Titin. Baik, Mbak Titin pakai Iya handphone Pak. atau laptop? Pakai handphone Pak. Oh, apa handphone ya. Tapi terbaca nggak tulisannya ini? Tulisannya Terbaca kok Pak. oke, silahkan Mbak Ya. Titin. Indikator input kampung KB adalah frekuensi kegiatan KBKR di Paskes. B. Partisipasi potensi kampung. C. Jumlah bayi lahir, sehat, dan terbebas dari stunting. D. Penurunan stunting. E. Jumlah BKL aktif. Eh, Yang mana ya Pak? indikator input kampung KB ya. Jadi yang dicatat tuh di kampung KB. Kalau frekuensi kegiatan KBKR di Vaskes, bener nggak kira-kira? Ini kan urusannya klinik kan, teman-teman sekalian ya. Kita lihat pembahasannya ya teman-teman sekalian ya. Input. Jadi partisipasi potensi kampung KB ini. Ini kurang KB ya teman-teman ya. Indikator input. Jadi yang diinput kegiatan-kegiatan potensi-potensi yang ada di kampung KB. Kalau jumlah bayi lahir, penurunan stunting, jumlah ini kan spesifik banget tuh. Padahal yang ditanyakan adalah input kampung KB. Nggak ditanyakan program kependudukan atau program KPKR atau program pembangunan keluarga. Di sini tidak ditanyakan itu. Oke ya, begitu ya teman-teman ya cara memikirkannya di sini. Kenapa? Bukan, padahal di kampung KB stunting juga dihitung tuh. Peserta KB juga yang dikirim ke Vaskes dihitung tuh. Tapi kalau frekuensi ini kan urusannya petugas pencatatan pelaporan yang di klinik tuh, yang di Vaskes tuh, bukan di kampung KB. Jadi inilah partisipasi potensi kampung KB. Baik ya. Input ya. Input dalam kampung KB itu ada partisipasi potensi, sarana prasarana, anggaran, dan kegiatan beragam. Intinya yang ada di kampung KB itu. Ya, partisipasi Partisipasi potensinya, sarana potensi. prasarananya, anggarannya, itu adalah input kampung KB. Input kan masukan ya, teman-teman ya. Iya Modal Pak. gitu. Kan ada input, proses, output itu. Begitu ya, teman-teman ya. Partisipasi potensi. Pak, Jadi, kalau boleh nanya, ya, contohnya apa sih Pak? Partisipasi potensi itu apa Pak contohnya? oke. Potensi yang ada di situ, tokoh masyarakatnya yang mendukung ada ya, misalnya ya. Kemudian kadernya, kader Oh kader iya, iya aktifnya Pak. gitu, yang ada di Kampung KB. Kemudian mungkin ada potensi apa donatur ya, potensi teknologi juga bisa, potensi wilayah juga bisa.
di situ potensinya apa itu produksi. Itu contoh ya, contoh yang bisa diolah itu, yang bisa dimanfaatkan, Iya, Pak. dimobilisasi. Oke ya, Mbak dan Ya, Pak. teman-teman ya. Baik. Oke, Mbak Titin silahkan. Oh iya. Ya, Pak. Isu strategis fertilitas dalam peta jalan pembangunan kependudukan adalah A. Tingginya urbanisasi dan mobilitas penduduk. B. Tingginya disparitas TFR antar wilayah. C. Rendahnya partisipasi sekolah. D. Banyak lansia yang tidak mengikuti program Sidaya. E. Persoalan sanitasi. Baik. Ini clue-nya, strategis fertility, kelahiran. Jadi isu strategis, isu yang sering dibahas terkait dengan kelahiran atau fertilitas atau TFR ya. Ini isu strategis, teman-teman. Kira-kira mana? Fertilitas nih. Udah jelas itu petunjuknya itu, clue-nya itu. Strategis fertilitas. Kelahiran kan? Berarti mana teman-teman kalau mau pilih? Kalau dibantu yang lain. B. B, Pak. B. TPR. Tingginya disparitas Total TFR fertile B. rate. antar wilayah. B. Tingginya disparitas. Perbedaan TFR antar wilayah itu menjadi isu di Indonesia, teman sekalian. Ada kota-kota yang TFR-nya rendah tuh, semacam Jogja, Tegal ya, terus kota-kota itu ya, Surabaya. Pokoknya kalau kota itu TFR-nya rendah, tapi ada eh, daerah atau wilayah atau provinsi yang TFR-nya tinggi itu. Perbedaan itu nggak merata itu. Itu adalah isu fertilitas, teman-teman. Kita kan lagi ngomongin fertilitas tuh. Nah ini mungkin pertanyaan bisa berupa isu strategis tentang pembangunan keluarga. Nah, itu beda lagi. Kalau pembangunan keluarga mungkin eh, D ya, banyak lansia yang tidak mengikuti program Sidaya. Itu isu strategis di pembangunan keluarga. Tapi kalau di fertilitas, maka yang relevan cocok ada hubungannya adalah ini, tingginya disparitas atau perbedaannya di TFR antar wilayah. Begitu Mbak Titin, satu kali lagi Mbak Titin Apri. Silahkan Mbak Titin masih bersama saya. Iya, Pak. Kok ngalamun? Iya, Pak. Ini, Pak. Age Specific Fertility Rate atau ASFR remaja tinggi menyebabkan risiko A. Bonus demografi naik, B. Pendidikan remaja meningkat, C. Ketahanan keluarga melemah, D. Stunting menurun, E. Migrasi meningkat. ASFR. ASFR remaja 15-19 tahun tuh berarti. Age specific fertility rate, tingkat kelahiran pada usia 15-19 tahun. Remaja kan ini. Berarti apa? Bonus demografi nggak mungkin naik tuh. Malah turun karena Nah, ini yang C kali ya, Pak ya. ketahanan keluarga melemah ya. Mungkin eh, kalau pendidikan remaja meningkat malah sebaliknya ini. Enggak. Ada kemungkinan C, teman-teman sekalian. Dibanding yang lain tuh, stunting menurun. Ini sebenarnya agak relevan juga ya, karena anak remaja sudah melahirkan. Tapi kalau risiko langsung ya dari tingginya angka kelahiran pada kelompok umur remaja atau dibacanya adalah 15-19 tahun, maka ketahanan keluarga melemah. Nah, ya, teman-temannya dibanding yang lain ini ya. Baik. Anak rentan stunting sebenarnya, stunting juga terkait tuh rentan, tapi ada yang lebih utama lagi ketahanan keluarganya melemah. Baik, oke yang kadang-kadang kita menemukan opsi jawaban yang mirip ya teman sekalian ya. Mbak Titin Apri, kepengen dengerin suaranya siapa? Silahkan. Siapa ya, Pak? Dari Sumatera dulu. Aduh. Siapa ya, Pak? Saya pakai Oh HP ya, sih, Pak. oke, Jadi pakai terbatas HP saya yang melihatnya, jelas ya. Pak. Heeh. Saya Iya, ingin dengar maaf, Pak. suaranya Mbak Era dari Aceh. Mbak Era dari mana sih Mbak Era?
Halo Mbak Era Ekawati. Mbak Era, halo, masih monitor. Kelihatannya hambatan ya. Mbak Ajeng, ada Mbak Ajeng? Kalau ada Pak, Ada. Mbak Ajeng, kenalan dong. Mbak Ajeng saya nggak lihat daftarnya ini, jadi dari Jawa Timur ya? ini enggak Pak, ini dari Jawa Barat Garut. Bu Oh, dari Neneng ini tuh Garut. cuman, Oh, Mbak Ajeng itu Bu Neneng. Oh, iya, alah, namanya ininya tadi Ajeng. diganti, ya Biasanya belum dipanggil diganti. Ajeng apa Mbak Neneng? Maaf Pak Eh, Bambang, baru selesai sholat Pak Bambang. Mohon Alhamdulillah, maaf, nggak apa-apa Mbak Era. Ya, salat maaf dulu. Pak. Iya, nggak apa-apa Mbak Era dari Aceh ya Mbak? Siapa? Luksmame Pak. Siap. Lok Sumawe nanti ya Mbak. Iya, Jam iya, segini memang baru sholat Isya iya loh di Pak, sana baru ya, baru di selesai Aceh. azan di sini Pak. Iya, Minta maaf Pak. betul. Nggak apa-apa Mbak Era, aman. Eh, Alhamdulillah ya, sama itu lebih utama lagi ya, sholat. Baik Mbak Era. Mbak Era kita mau dengerin suaranya Mbak Neneng dari Garut. Tuh. Kirain Ajeng mana, makanya saya tunjuk itu, saya kok ininya baru belum diganti. dengar. Nggak Ininya, apa-apa, nggak usah diganti. Karena kayak asing itu di kelas ini, jadi saya tadi menyapa. Silahkan Mbak ya Neneng Pak, minta dibantu. ya siapa? Eh, Indikator keberhasilan pembangunan keluarga menggunakan A. IPM, B. Ibangga, C. Gini rasio, D. UHH, Indeks Desa Membangun. Saya pilih A, Pak. Pilih apa? A, Mbak Neneng. Kenapa begitu? Ya, A itu apa, Mbak Neneng? indeks apa itu indeks IPM, pembangunan indeks pembangunan masyarakat itu apa lupa manusia. lagi. Indeks Oh, pembangunan manusia ya. manusia. IPM Oh, ya, atau HDI ya, Human Development Index. Itu indeks pembangunan mengukur manusia. tentang kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan tuh. Kalau IPM ya. Lah Ya, ini nggak ngukur kesejahteraan, nggak ngukur kesehatan, nggak ngukur pendidikan, tapi mengukur keberhasilan pembangunan keluarga. pembangunan. Ih bangga ya, Ya, Bu Nanang ya. Indeks pembangunan keluarga. Ya. Itu ada istilah di kita indeks pembangunan keluarga. Menjadi eh, alat ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan keluarga. Oke ya, jadi kalau IPM itu global, indikator global nih, HDI ya, mengukur lamanya sekolah, terus penghasilan ya, konsumsi itu yang diukur malah. Kemudian satu lagi kesehatan, usia harapan hidup. UHH ini, UHH itu usia harapan hidup. hidup. Iya, sering dalam bahasa Indonesia sering disingkat UHH. Kalau indeks desa membangun nggak ada ini, saya belum pernah dengar nih ada indeks ini. Makanya jadi ibangga ya teman-teman, ini indeks pembangunan keluarga itu yang memotori adalah Kemendikbud BKKBN, indeksnya BKKBN. Ini tentang apa ibangga itu teman-teman sekalian? Tentang apa? Kalau nggak salah ada kebahagiaan, ada kesejahteraan itu. Kayaknya di dalam keluarga. Ketentraman, kemandirian, Ketentraman nih. kesusahan. Ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Itu yang diukur tuh. Nah, kan kita ingin membangun keluarga supaya keluarga itu berkualitas. Keluarga berkualitas itu nanti ini, teman-teman. Tentram, mandiri, ya, karena berkualitas dan bahagia. Ini indeks pembangunan keluarga, ya, teman-teman sekalian ya. Oke. Lanjut, Mbak Neneng. Mbak Neneng pakai laptop apa handphone? Mbak Neneng. Masih Mbak Neneng, teman-teman mendengar suara saya nggak? Masih? Masih, Pak. Oh, masih ya? Baik, saya ngecek Iya. saja ini teman sekalian. Oke, baik. Ayo Mbak Neneng, biar nggak ngantuk ya dibacain yuk. Ya, Pak. Silahkan. Wilayah padat dan kumuh mengalami open load penduduk
kebijakan yang tepat adalah Ya, satu, untuk overload A. penduduk. Menaikkan TFR untuk mengimbangi luas wilayah. B. Memperbesar suntik KB dan KB non-NKJP. C. Menata penyebaran penduduk dan pengarahan mobilitas. D. Mendorong urbanisasi. E. Menghapus pencatatan sipil. Yang lucu itu penataan sipil dihapusnya. Iya. Baik, overload penduduk, kepadatannya tinggi itu, melebihi keseimbangan. Overload penduduk. Kebijakannya apa teman-teman? Kebijakan. Ini teman-teman penata ini sering Orang penduduk, Pak. Saya Yang C. C, Pak. Yang C. mana? C. Menata Menata penyebaran persebaran penduduk penduduk dan dan mengarahkan mobilitas. mengarahkan mobilitas. Oke, baik ya. Ini jawaban paling tepat. Teman-teman sekalian, saya mau singgung ini kaitannya dengan PJPK, teman-teman. Pernah dengar PJPK, pengganti GDPK, Grandisan Pembangunan Keluarga? Ini di kita ada namanya PJPK. PJPK ya namanya, ya PJPK. Pernah dengar istilah ini nggak, teman-teman? Pernah, Pak. Mbak Chandra, apa Mbak Chandra? Peta jalan pembangunan Pembangunan kependudukan. kependudukan. Oke, peta jalan pembangunan kependudukan. Ini menggantikan GDPK ya, Grand Design Pembangunan Kependudukan. Sekarang itu. Kalau Grand Design atau GDPK itu ada 5 pilar. Kalau PJPK itu ada 3 pilar, teman-teman. Yang pertama adalah, ya, teman-teman, saya mau pakai ini biar tulisannya rapi. Yang pertama adalah tentang peningkatan kualitas penduduk. Yang kedua adalah pengendalian jumlah penduduk. Dan yang ketiga adalah pembangunan keluarga. Ini teman-teman, pilar-pilar atau sektor-sektor ya dalam PJPK. Ada 3 nih. Kalau peningkatan kualitas penduduk berarti terkait ya, teman-teman, terkait dengan SDM, mutu ya. Pengendalian penduduk terkait dengan apa, teman-teman? Fertilitas atau pengendalian jumlah penduduk. Kemudian kalau pembangunan keluarga terkait dengan peningkatan ketahanan keluarga. Oke ya, ini bisa diikuti ya. Saya kadang-kadang suka begini ini membahasnya tidak hanya melulu soal ya, tetapi saya bantu teman-teman menghubungkan ya dengan hal lain yang terkait. Oke ya, ini tepat ya, menata persebaran penduduk dan mengarahkan mobilitas. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Neneng ya. Mbak Neneng pengen dengar suaranya siapa? Mbak Chandra yang belum pernah terdengar suaranya. Mbak Chandra ada. Chandra dari Madura ya. Halo Mbak Chandra. Dari Tuban, Pak, Jawa Timur. Oh, Tuban. Tuban ya. Tuban itu berarti Pasuruan ke timur lagi ya Mbak. Oh, Tuban. Tuban punyanya Kus Plus ya Mbak. Iya, Bener ya? Oh ya, lahir di iya, sana. dulu Kaskus dari Tuban. Dari Tuban, oh berarti Rembang, dekat Rembang ya, Rembang ke sana. Rembang apa Pati? Rembang ya Mbak ya, Rembang ke timur lagi langsung Tuban Setelahnya, ya. Sebelahnya iya, kan ya Mbak? Oh dekat ya. Nah, tapi mainnya ke Surabaya ya, nggak pernah main ke sini ya, daerah Jawa Tengah ya. Mbak Chandra, silakan Mbak Chandra. nomor induk kependudukan atau NIK penting sebagai dasar A. Apa ini? Pembagian pupuk dan bibit unggulan. B. Layanan publik dan integrasi data. C. Penggajian PNS dan P3K pada satu instansi. D. Pelayanan bank. E. Sertifikasi tanah. B. Pak. B ya, Layanan layanan publik dan publik dan integrasi integrasi data. data. Mbak Chandra Dewi itu di latar belakangnya bidannya. Iya, Oh, bidannya. Baik. Bidan lulus tahun berapa, Mbak? 2006, Pak. Wah, 2005 baru lulus bidan ya. Waduh, baik. Oke, Mbak Chandra. Sekarang di KB.
Ya, Oke, baik ya. Layanan publik ya, ini kan NIK nomor induk pendudukan tuh. Ini jawaban yang paling tepat tuh dibanding bibit, gaji, bank atau sertifikat tanah ya teman-teman sekalian ya. Ini, nah saya mau katakan kepada teman-teman, nanti soalnya ada yang seperti ini tuh. Ada yang eh, satu jawaban benar di antara yang salah. Tapi nanti ada soal yang semuanya hampir benar, tapi ada yang paling tepat. Ya, jadi teman-teman sekalian harus hati-hati mencermati soalnya. Mbak Chandra, silahkan masih Mbak Chandra. sebuah desa memiliki TFR tinggi, ASFR remaja tinggi, MKJP rendah, unmet need tinggi. Prioritas intervensi yang paling tepat adalah A. Menambah posyandu dan poktan lain, B. Penguatan konseling dan akses MKJP, C. Pembangunan balai desa dan sarana pertamuan lain, D. Kampanye ekonomi keluarga, E. Pelatihan koperasi. TFR tinggi, ASFR atau kelahiran pada remaja tinggi, MKJP-nya rendah, unmet need tinggi. Intervensinya apa kira-kira teman-teman? Mbak Chandra milihnya apa ini? B, Pak. B ya. Penguatan konseling KB Dan dan akses MKJP. akses MKJP ditingkatkan supaya MKJP-nya nanti tidak rendah lagi. Oke ya, baik. Ini teman-teman sekalian, semoga nanti Mas uji kompetensi fokus ya, jadi bisa memegang atau bisa menandai ini. Nah ini kan tandanya ini itu ASFR remaja tinggi, MKJP rendah. Itu otomatis unmet need tinggi. Nah, yang diperlukan adalah ini, penguatan konseling dan akses. Oke, baik Mbak Chandra. Lagi Mbak Chandra, Dalam pendataan ditemukan banyak keluarga miskin dan rumah tidak layak huni. Program yang paling tepat adalah A. Penyuluhan reproduksi dan keluarga berencana, B. Lelang kepedulian dan pembangunan RTLH, C. Penurunan ASFR remaja dan kelompok umur lain, D. Pembentukan BKR, E. Pengadaan internet desa. kira-kira mana ini? Banyak keluarga miskin dan rumah tidak layak huni. Program paling tepat apa? B ya Pak, Maaf, mana Mbak Chandra? B. B. Saya sih cenderungnya B ya. Coba kita lihat tuh. B ya. Oke, baik. Ya, Soalnya, oke, baik. Ini ada rumah tidak layak ya. Ini ada RTLH. Iya. Baik. Oke ya. Makasih. Satu lagi lah Mbak Chandra. Penyuluh membutuhkan data akurat jumlah balita, PUS, dan KB aktif. Sumber data terbaik untuk keperluan tersebut adalah A. Data sensus sekolah dan dropout siswa, B. Data BPS dan pengelola data lain seperti Pusdatin, C. Data pendataan keluarga, D. Data kecamatan, E. Data RT RW. Jumlah PUS, balita, PUS, dan KB aktif. Ambil di mana ini teman-teman sekalian? Ini di B sama C ada ini Pak. B ada, B. Di C data pendataan keluarga juga ada Ini semua. kontaknya penyuluh ya, orang lapangan tuh. Oh, pendataan keluarga berarti. Pendataan keluarga lebih akurat teman-teman Iya. sekalian ya. By name, by address ya. Eh, Terima kasih Bu Chandra ya. Sekarang tugas di mana Bu Chandra? Di OPDKB Tuban, Pak. Oh, Dinas Kesehatan beda. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Gabung ya, gabung ya sama kesehatan ya. Iya, gabung Wah, sama Dinas mantap. Kesehatan. Iya, koordinasinya menjadi mudah itu satu rumah. Mudah-mudahan, ya. Ya. Mudah-mudahan. Betul, Baik, Pak. Mbak Chandra pengen dengerin suara siapa, Mbak Chandra Dewi? Siapa ya, Pak? Siapa? Ayo dari rekan Jawa Timur boleh. Bu Murni, Mbak Chandra, Bu Murni Desi itu belum pernah kedengaran tuh suaranya Bu Murni Desi. Bu Murni Desi. Iya, Bu Gitu, Murni ya. Pak. ada. Ya, Bu Murni di mana Bu Murni? di Lahat Sumatera Selatan, Pak. Oh, Lahat ya, baik Bu Murni ya.
Di situ gimana kabarnya? Di Eh, aman, aman. rame, sudah pada tidur apa belum? Baik, tinggal Mbak Murni yang masih bertahan belajar ya. Mbak Murni silahkan, Mbak. Ya. Di kampung KB ditemukan pus dengan alasan takut efek samping KB. Tindakan yang paling tepat C, Pak, melakukan konseling Oke. ntar dulu. Memberikan brosur dan informasi lain secara massal. B, memaksa menggunakan MKJP. C, melakukan konseling KII personal. D, menunggu mereka datang setelah merasakan kebutuhan ber-KB. E, memberikan kartu janji. Kayaknya C, Pak. C ya, konseling. Ditemukan pus dengan takut efek samping personal tuh, teman-teman. Ya, Maka ya. komunikasi interpersonal atau konseling KB itu menjadi tepat karena di konseling itu akan menjelaskan ya informasi tentang KB. Informasi tentang KB yang harus sampai, teman-teman ya, saya mau catat di sini ya. Informasi KB ya yang harus sampai adalah mana ini? Saya pakai ini nih, teman-teman sekalian. Saya mau tambahkan sedikit di sini. Ya. Yang pertama adalah tentang efektivitas kontrasepsi. Ini harus sampai ini kepada ketika memberikan konseling itu. Kemudian cara kerja, efek samping, kontrasepsi ya. Dan apabila mengalami efek samping. Ini teman-teman, ini informasi yang harus sampai ke pengguna kontrasepsi. Jadi ada efektivitas kontrasepsi berapa persen tuh. Itu akseptor harus tahu ini. Oke ya, kemudian cara kerja dan efek samping lah. Ini soalnya kan terkait dengan takut efek samping tuh. Maka kalau untuk mengatasi ini harus dilakukan konseling. Karena dalam konseling itu nanti ada penyampaian ini, teman-teman. Dalam praktek konseling nanti ada informasi ini akan tersampaikan. Kalau KIE kan tidak ya. Kalau KIE hanya memberikan informasi saja, informasi untuk pemahaman. Tapi kalau konseling sampai ke efek samping akan dijelaskan. Baik, terima kasih ya Mbak Desi. Mbak Desi kan tadi ya? Iya, Pak. Baik, lanjut soal berikutnya ya Mbak. Ya, silahkan Mbak. Struktur umur di suatu desa menunjukkan persentase usia 60 ke atas meningkat. Penyuluh perlu mengantisipasi bahwa A, TFR akan naik seiring dengan aging population. B, bonus demografi baru dimulai. C, desa memasuki aging population. D, pengangguran anak meningkat. E, ASFR remaja naik. 60 ke atas C, lansia. C, Pak. C ya, desa memiliki aging population. Ya. Populasi yang menua ya teman-teman sekalian ya. Populasinya didominasi oleh penduduk tua ya. Jadi lansia naik, aging population. Yang lain lewat nih, nggak sesuai itu. TFR naik, ya nggak ada kaitannya dengan aging population. Malah TFR-nya bisa turun tuh. Bonus demografi tidak terkait karena kita nggak ngomongin usia produktif ya, usia 15 sampai 59 tahun. Pengangguran anak meningkat, remaja naik juga tidak relate, tidak relevan ya, tidak ada hubungannya. Baik ya, Mbak Murni Desi. Ya. Baik. Silahkan Mbak. Program Kampung KB gagal berjalan karena tidak ada dukungan lintas sektor. Penyebab utama berdasarkan evaluasi, baik internal maupun eksternal, seperti BPKP adalah tidak adanya anggaran untuk mendukung kegiatan, kurangnya pemahaman kader terhadap kolaborasi, C, tidak adanya kebijakan dan prosedur tertulis lintas sektor, C. Baik, karena apa? Clue-nya tidak ada dukungan lintas sektor, teman-teman.
Jadi Oh, ini soalnya lumayan tuh 2 kalimat tuh. Program tabung KP gagal, tidak ada dukungan lintas sektor. Penyebab utama evaluasi baik internal maupun eksternal seperti BPKP. Penyebab utama ya. Tapi teman-teman ini eh, terabaikan ya. Karena apa? Kita lagi ngomongin kampung KB karena tidak ada dukungan lintas sektor. Maka ini tidak ada kebijakan dan prosedur tertulis lintas sektor dibanding yang lainnya. Ini kalau nggak ada kata, misalnya nggak ada kata tidak ada dukungan lintas sektor, mungkin jawabannya bisa A ini. Tidak ada anggaran untuk mendukung kegiatan. Kalau ya, kalau soalnya tidak ada ini dihapus nih, tidak ada dukungan lintas sektor. Begitu teman-teman ya cara membaca soal ya, supaya nanti teman-teman tidak terkecoh itu. Oke, baik. Mbak Murni satu lagi. Mbak Murni aslinya Jawa Barat ya? enggak, Pak. Oh, kok kayak Asli, asli situ. ya. Hmm, suara apa? Logatnya kayak logat Sunda. Oke, baik. Silakan, Mbak. Rumah dataku di Kecamatan Sukamaju menemukan ketidaksesuaian antara data PUS hasil pendataan kader 4.820 PUS dengan data publikasi kecamatan 4.350 PUS. Ketua rumah dataku diminta menjelaskan penyebab paling mungkin dari selisih tersebut. A. Penyebab. Data kecamatan tidak boleh digunakan sebagai pembanding. B. Pendataan kader tidak wajib menggunakan instrumen PK21. C. Updating data oleh kader tidak dilakukan secara berkala. D. Data kecamatan hanya berisi keluarga miskin. E. Data rumah dataku hanya memuat PUS yang aktif KB. Ada perbedaan tuh antara hasil pendataan kader dengan publikasi kecamatan. Kira-kira mana? Kenapa C. bisa sampai? Mana, Mbak Murni? Yang C, Pak. C. C ya, Yang C. tidak update, teman sekalian. Tidak dilakukan pemutakhiran. Ya, tidak dilakukan pemutakhiran. Padahal hasil pendataan kan hasil pendataan kan 2021, 2000 berapa itu? 2025 ada nggak kemarin tuh? Jadi 5 tahunan kan ya. Dan setiap tahun harus diupdate. Nah, ini mungkin tidak dilakukan update, teman sekalian. Ini jawaban yang paling tepat. Satu lagi, Mbak Murni Desi pakai laptop apa handphone? Laptop, Pak. Oh, baik ya. Ya. Baik, silahkan. Dalam laporan publikasi Kecamatan Sukamaju tercatat jumlah penduduk 48.200 jiwa, penduduk lansia 12%, TFR Kecamatan 2,5%, Mana 2,5%? 2,9%. Sudah lapar tuh. PUS unmet need 16%. Kader rumah dataku diminta menyusun analisis prioritas masalah. Berdasarkan data tersebut, prioritas intervensi yang paling tepat adalah Mana prioritas yang paling tepat, prioritas yang paling utama. Jumlah penguatan penduduk layanan lansia karena penguatan layanan lansia karena rasio lansia sudah sangat kritis. B. Mengurangi migrasi masuk untuk menekan kepadatan. tidak ada C. kaitannya. Intervensi KB untuk menurunkan TFR dan unmet need. D. Pemekaran wilayah kecamatan untuk pemerataan penduduk. E. Pengurangan usia sekolah untuk meningkatkan TPAK. C, Pak. C ya, intervensi KB untuk menurunkan TFR. Karena TFR 2,9 tuh, tinggi banget. Ya. Unmet need 16% tinggi. Kenapa tinggi? Target nasional itu antara 9 sampai 10%, teman-teman, kalau unmet need. Jadi nasional kalau nggak keliru itu 9-10 lah, antara itulah yang targetnya ya. Kalau TFR-nya targetnya adalah 2,1. Ya. Kalau masalah penduduk lansia kan nggak bisa dikurangi tuh karena sudah terjadi begitu. Jadi yang bisa diturunkan adalah unmet need dan TFR.
itu yang bisa diturunkan teman-teman sekalian. Jumlah penduduk kan nggak bisa diturunkan. Memang kita mau ngusir kan nggak mungkin atau memindahkan itu. Ya teman-teman sekalian ya, terkait dengan program kita adalah intervensi KB untuk menurunkan total fertility rate dan unmet need. Baik. Mbak Murni Dasi pengen dengar suara siapa? Silahkan. Di Bentar, Pak. bawah itu ada partisipan. Ini Binanti, Pak. Mbak Pinanti. Halo Mbak Pinanti, sudah Halo terlebih. Bapak, Oh masih ya Mbak Pinanti ya. Baik, ya silahkan Bapak. Mbak. Ya. Oke. Rumah Dataku menyiapkan infografis kependudukan kecamatan, namun papan data hanya berisi angka kelahiran dan kematian tanpa komposisi umur, kualitas penduduk, dan mobilitas. Ketika dievaluasi oleh PLKB, penyajian tersebut dinilai tidak lengkap. Komponen apa yang wajib ditambahkan agar sesuai indikator penyajian data Rumah Dataku? A. Grafik TFR nasional yang menggambarkan kemajuan program. B. Data keluarga penerima bantuan sosial sebagai data dukung program genting. C. Tabel data kuantitas, kualitas, mobilitas, pembangunan keluarga, dan adminduk. D. Daftar nama keluarga tingkat RT. E. Foto kegiatan posyandu. Apa yang Kalau ditambahkan? C kira-kira gimana Pak? Kalau apa? C. C. Siapa Oke. E? C. C. Baik ya. Ini C. Cantik. Oke. Saya. Jadi data kuantitas kualitas dan pembangunan keluarga kalau sekarang teman-teman sekalian ya. Kalau mobilitas dan adminduk ya administrasi itu kan perlu juga ya. Tapi yang ini paling jelas yang ada di sini. Kalau Baik. TFR nasional kan ngapain data Iya. nasional bawa di rumah dataku kan? Skalanya kan di tingkat desa ya Pak. Desa ya. Baik, oke Mbak Pinanti. Mbak Pinanti di Kabupaten Kendal Pak, Bapak saya. Kendal ya Mbak Pinanti. Kendal kali ini banjir Pak, Jawa Iya, Tengah. apa kue ya Mbak? Lanjutannya ya, Kendal kali ini banjir. Terus Ajar apa ya? Kendal kali ini wungu Pak, ajar kenal kalau aku. itu Kendal kali ini banjir beda kok Mbak. Saya lupa ya, Kendal Iya Pak, kali ini sering Pak banjir. itu Pak. Iya, Itu kali Bodri sudah harus terbedah itu. iya, baik. Mbak Ya, Pinanti Bapak. jarang ke Banyumas ya Mbak ya? Latihannya di Ambarawa ya seringnya ya? Kalau dari Kendal biasanya saya dulu pernah di Pati, di Ambarawa, sama di Semarang Semarang. Bapak. Kalau Banyumas belum pernah. Belum pernah ya. Ya Belum pernah mudah-mudahan Bapak. ke Banyumas ya, Mbak. Ya, Karena insya Allah nanti Semarang kapan udah bubar Bapak. tuh, Semarang udah nggak ada. Iya. Semarang sudah nggak ada. Tinggal Pati Ambarawa Banyumas. Tinggal 3 Oh di gitu ya Jawa Pak ya. Tengah. Oh. Iya. Kemungkinan besok Kabupaten bisa sampai Banyumas. Semoga Pak ketemu sama Banyumas. Pak Bambang ya Pak. Iya. Teman-teman dari Kendal udah banyak sini, Mbak Pinanti belum. Ya, baik. Oke ya, Besok Mbak ya. kita Sehat-sehat ya. Semoga bisa ketemu. Terima Mbak kasih Pinanti. Bapak. Ya, ini lanjut lagi, Mbak. Satu Saya lagi. lagi Pak. Iya, Oke, saya kan lagi. baru sekali kan katanya. Iya. Silakan, Mbak. Dari data publikasi Kecamatan Sukamaju ditemukan 1.120 balita dan 18% diantaranya berisiko stunting. Kepala Desa meminta Rumah Dataku memberi rekomendasi berbasis data. Rekomendasi paling sesuai fungsi Rumah Dataku adalah menyusun program PKH baru, melakukan klasifikasi keluarga miskin, advokasi ke pemerintah desa untuk intervensi stunting berbasis data balita, mengusulkan pembangunan jalan desa, mengalihkan seluruh bantuan sosial ke keluarga dengan balita. Oke, C lagi Pak ini. Saya lagi ya advokasi itu karena ada saksi advokasi juga di kampung penggarakannya. Oke, terima Karena kasih. 18%-nya stunting ya Pak. Iya, stunting kan ini kan perlu ada perlu intervensi ya. juga. Nih kepala desa meminta Rumah Dataku memberi rekomendasi berbasis data ya. Jadi ini. Baik. Oke, satu lagi Mbak. Ya. Satu lagi Bapak. Waduh, tambah lagi nih Pak. 3 lah. Yang lain. Ya. Rumah Dataku Melati di Kecamatan Sukamaju telah memiliki SK pengukuhan 3 jenis data tersedia, kualitas, kuantitas, dan pembangunan keluarga,
pojok kependudukan, buku data, dan papan data. Orientasi kader atau pengelolaan rumah data, namun belum melakukan pemanfaatan data untuk perencanaan desa. Berdasarkan indikator klasifikasi rumah dataku, kategori klasifikasi yang paling sesuai adalah tidak memenuhi syarat, sederhana, lengkap, paripurna, integratif. Oke. Lah ini. Ini apa? Iya Pak, Ini karena berarti tapi kita belum harus tahu dimanfaatkan. klasifikasi ya, teman-temannya Iya. klasifikasi rumah dataku. Nanti teman-teman bisa simak di modul rumah dataku ya, pedoman kalau nggak salah, panduan rumah dataku. Ya Kalau Bapak. belum ada di Google Drive, teman-teman nanti bilang aja. Klasifikasi Namun paling belum. sesuai. Ini berarti Belum. baru mengumpulin data saja dia, belum Iya, ada belum pemanfaatan ada data. perencanaan pemanfaatan ya Pak. Belum ada. Itu berarti kira-kira mana ini? Kalau paripurna nggak mungkin, ya lengkap juga Mungkin. tidak. Ya. Tidak Sederhana ya memenuhi Pak. syarat juga tidak. Jadi dia adalah mana? Sederhana apa lengkap? Lengkap Pak, lengkap Pak. Lengkap ya. Karena sudah ada kuantitas, kualitas, Iya, dan pembangunan keluarga iya, Bapak. Pojok sudah ada pendidikannya ya. sudah ada. Buku data papan yang belum dilakukan hanya Pemanfaatan. pemanfaatan data. Iya, jadi dia lengkap ya. Baik teman-teman, nanti ada klasifikasinya itu. Kalau lengkap itu minimal ada satu sarana, ada 2 jenis data, ada 2 jenis data. Di sini ada 3 ya, 3 jenis data itu. Itu kalau sudah ada lebih dari dua atau lebih, berarti dia masuk ke lengkap ya, teman-teman sekalian ya. Oke, Mbak Binanti mau ke siapa? Ini kelihatannya tinggal satu soal aja ini. Oke, ke Satu siapa atau ya Pak? 2. Ke Mbak Nurul deh. Nurul tadi sudah, Mbak Nurul ya. Sudah. Oh, Maaf. Nurul mana? Nurul Habibah. Oh, belum. Nurul Mahmudah, Kendal. Nurul Habibah. Oh, Nurul Kendal. Silahkan, Mbak Nurul. Ada masih? Halo Mbak Masih, Nurul. Pak. Halo. Masih. Ini berarti pembuka Masih. sama penutup ya, Pak? Oh iya, kelihatannya pembuka dan penutup nih. Silahkan, Mbak Nurul. Oke. Nurul kan Baik. saya. Ya, sebuah sekolah telah ditetapkan sebagai SSK memiliki pojok kependudukan, namun pemanfaatannya rendah. Setelah ditelusuri, guru hanya menampilkan buku cetak tanpa instrumen pembelajaran. Penyebab utama kurang berhasilnya pojok kependudukan adalah A. Materi buku tidak relevan dengan kurikulum. B. Guru belum mengintegrasikan pojok kependudukan dalam kegiatan pembelajaran. C. Siswa tidak menyukai materi kependudukan. D. Ruangan pojok kependudukan terlalu kecil. E. Pengunjung wajib membuat laporan kunjungan. Saya Oke. boleh mencoba jawabannya B, Pak Bambang, gimana? B, betul ya. Guru hanya menampilkan buku cetak tanpa instrumen. Padahal teman-teman dalam sekolah siaga kependudukan, ya, SSK itu sekolah siaga kependudukan, itu di sana harus ada integrasi materi ya, integrasi isu kependudukan dalam materi yang ada itu mengintegrasikan. Menurut tadi milih mana? B ya. Oke. B. Ini salah satu ciri sekolah siaga kependudukan, teman-teman sekalian. Jadi sekolah kan udah punya kurikulum tuh. Lah kita nggak boleh merubah kurikulum. Jadi kita hanya boleh mendorong guru menyisipkan isu kependudukan, tema kependudukan dalam pelajaran mereka gitu. Itu sekolah siaga kependudukan konsepnya, teman-teman sekalian ya. Nah, dalam sekolah siaga kependudukan itu ada namanya pojok kependudukan. Harus ada tuh, PIK remaja harus ada, pojok kependudukan harus ada gitu. Itu salah satu syarat dari sekolah siaga kependudukan. Ini harus kita pahami teman-teman ya, supaya ketika nanti ketemu soal SSK, teman-teman ada dasar tuh untuk memilih jawaban. Begitu teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Sudah hampir jam 9 ya, 9 malam. Mungkin kita cukupkan untuk pembahasan, tetapi soal yang tadi Word ya, saya kirim teman-teman di sana ada lebih banyak soal yang teman-teman bisa pelajari ya. Kalau dalam soal itu teman-teman perlu merujuk ke konsep atau substansi atau teori program, teman-teman coba cari di
di bahan belajar mandiri yang ada di Google Drive. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelum saya akhiri, apa ada yang mau disampaikan teman-teman sekalian? Silahkan. Kalau mau ada yang disampaikan, usul, saran atau apa gitu, barangkali. Oke, kalau belum ada dan adanya nanti malam boleh diusulkan di grup WA ya teman-teman. Mungkin saya cukupkan ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini membahas tentang kependudukan. Kalau belum maksimal, mungkin ada yang belum sesuai harapan ya. Saya masih semangat, masih ini kok berhenti gitu ya. Ya kita melihat teman-teman yang lain mungkin perlu istirahat juga. Jadi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita ketemu Waalaikumsalam lagi ya. Salam warahmatullahi warahmatullahi Baik. Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Makasih, Sampai sini. Pak. Teman-teman semoga sehat selalu ya. Sehat dan semangat. Amin, amin. Terima kasih Pak Makasih, Pak Bambang. Bambang. Sehat Baik, selalu. oke. Selamat Sampai beristirahat ketemu dan lagi. berkumpul lagi dengan Terima keluarga teman-teman kasih. sekalian. Ya, terima kasih Pak. Izinnya saya tutup meeting.